Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam seri praktikum lengkap komputer akuntansi Mayop Accounting untuk perusahaan jasa. Bersama Enos Kabu. Seri praktikum untuk perusahaan jasa ini dimulai dari pembuatan file data baru perusahaan hingga menampilkan laporan keuangan dan proses penutupan buku. Video ini adalah video kelima yang akan membahas tentang cara mencatat transaksi ke dalam jurnal. Salam sejahtera, semoga kita semua ya, Anda tentunya dalam keadaan sehat, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dalam sesi kali ini, kita melanjutkan praktikum kita tentang cara menjurnal ya. Kita akan menjurnal transaksi-transaksi pada usaha jasa PT Amasat. Sebelumnya kita lihat, sebelum masuk ke jurnal kita lihat dulu dalam video-video sebelumnya kita sudah setting link account ya. Pastikan Anda punya account and banking link account seperti ini ya. Perhatikan nomor dan akun-akunnya sudah sesuai. Kemudian untuk sales account, sales link account, perhatikan nomor dan nama akun yang terkait atau yang dihubungkan. Kemudian ini purchases link account, ya. Kemudian di bawah itu adalah payroll link account. Lalu kita juga sudah belajar cara membuat dan menghapus kartu utang. Dan kita juga sudah setting nama kreditur dan debitur ya. Yang kita sudah setting itu baru masing-masing satu supplier dan satu customer ya. Nama mungkin kita pakai nama customer atau nama pelanggan ya. Boleh. Supplier atau pemasok ya. Kreditur itu pihak yang memberikan kita kredit atau kepercayaan lah. Yaitu UD Bahagia dan UD Otonomi. Nah sekarang kita akan masuk dalam pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah ini ada berapa transaksi. Transaksinya seperti ini. Tanggal 2 November setoran modal awal ya. Baik, kita akan memulai mencatatnya satu-satu supaya kita mengerti ya cara pencatatannya. Jadi kalau jenis transaksinya seperti ini, misalnya harus dicatat menggunakan modul yang mana ya. Sekali lagi kalau kita mengerti modul ya dalam program EOP Accounting itu sangat membantu kita dalam menjurnal. Sekalipun kita ini orang awam tentang akuntansi cara menjurnal. Hanya di penyesuaian memang kita perlu belajar setidaknya tentang dasar-dasar penjurnalan. Baik, kita mulai. Tanggal 2 November itu setoran modal awal oleh para pendiri. Jadi para pendiri sepakat ya, uang yang terkumpul itu di store di bank ya, ke rekening Bank Mandiri Urip Kupang. Maka pencatatannya seperti ini. Ya, dari tampilan menu utama comment center seperti ini kita klik di banking ya. Banking. Kemudian ini karena kita kita menerima uang ya. Kita menerima uang berarti kita klik di receive money. Ya, perusahaan menerima uang ya. Deposit to account ini langsung ya 1.100. Kemudian ya kita lanjutkan jumlah yang diisi ya amount receive ya dalam contoh kita sebesar sebesar 5 miliar rupiah kita isikan 5 miliar.
3, 1, 2, 3. Oke. Payment method yang kita terimanya kan melalui bank yang kita bisa isikan ya cash yang kita store langsung ke bank ya. Use method. Memo kita isi dengan setoran modal awal pemilik. Oke. Kita tekan tab atau bisa klik langsung di sini ya, di kolom ini. Kemudian kita klik satu kali lagi atau tekan tab juga boleh. Sorry, minta maaf ya, salah. Saya hapus dulu ya. Saya ulangi ya, klik di sini ya. Kemudian kita isi dengan modal ya, modal saham ya, modal. Kita anggaplah saham mereka ya, saham para pendiri. Kita klik use account. Tekan tab ya. Jumlahnya sebesar 5 miliar. Tekan tab terus. Ya, tekan tab terus ya. Sehingga out of balance-nya menjadi 0. Kemudian kita klik record. Hasil penjurnalan tadi ya kita lihat di jurnal, kemudian di resip ya. Jurnalnya adalah seperti ini. Kas di Bank Mandiri, debit ya, kreditnya modal saham ya atau modal para pendiri ya sebesar 5 miliar. Baik, di sini tadi kita lupa mengubah tanggalnya. Ini sering terjadi ya. Sengaja dibuat supaya kita nanti latihan mengedit sekalian, mengedit jurnal. Karena biasanya dalam mencatat kadang-kadang kita lupa ya. Nah kalau sudah seperti ini ya kita close dulu. Atau bisa juga langsung kita mengedit ya. Mengeditnya kita klik di sini. Tanda panah ini ya. Kita klik di tanda panah ini atau klik ya boleh di sini ya, edit. Kemudian tanggalnya kita ganti. Tanggal 2 November 2020. Ya, kalau selesai klik OK. Oh, sorry. 2020. 2020. Klik OK. Ya. Klik close. Kita lanjutkan ke berikutnya lagi, jurnal berikutnya, transaksi berikutnya. Ya, transaksi berikutnya tanggal 5 November 2020 membeli 8 unit kendaraan secara tunai dari dealer Suzuki. Setiap unitnya sebesar 300.000. Pembayaran dilakukan menggunakan cek di Bank Mandiri ya. Maka cara pencatatannya seperti ini. Ya, karena ini adalah pengeluaran uang, berarti ya pastikan kita ada di bank ya, di banking seperti ini, berarti kita klik di spend money. Spend money, kemudian membayar menggunakan kas di Bank Mandiri. Kemudian memonya kita isikan dengan penarikan, dengan pembelian ya 8 unit kendaraan dari dealer Suzuki Kupang. Ya.
memo ini atau keterangan sih sebenarnya menjelaskan keterangan ya, keterangan singkat dari transaksi. Jadi uang keluar itu untuk apa? Yaitu untuk pembelian 8 unit kendaraan. Dari mana? Dari dealer Suzuki. Ya, cek otomatis diisi ya. Tanggalnya kita isi dengan tanggal terjadinya transaksi 05 November 2020. Jumlahnya sebesar 1 miliar 8 ya, 8 kali 250 juta, berarti sebesar 2 miliar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Tekan tab ya. Sampai dengan kursor berada di sini ya. Tekan tab 1 kali lagi. Ya, ini pengeluaran ini untuk apa ya? Ini untuk pembelian kendaraan ya. Nanti kreditnya adalah akun yang terkait adalah kendaraan. Cari kendaraan. Oke. Kalau selesai klik use account. Tekan tab ya. Tekan tab. Sampai out of balance-nya 0 ya, seperti ini. Kemudian kita klik record. Hasil penjurnalan, pencatatan tadi di jurnal otomatis seperti ini. Ya, debit ya, di debit itu kendaraan sebesar 2 miliar, kredit kas di Bank Mandiri sebesar 2 miliar. Keterangannya adalah pembelian 8 unit kendaraan dari dealer Suzuki Kupang. Kalau biasanya jurnal tidak muncul, kemungkinan tanggalnya yang harus disetting ya. Oke, berarti transaksi kedua sudah selesai, kita klik close. Ya, kita klik cancel ya, keluar dari sini. Kita lanjut dengan transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah menarik kas dari Bank Mandiri sebesar 100 juta untuk keperluan kas di tangan ya, tanggal 6 November. Maka pencatatannya seperti ini. Ya, ini adalah transaksi antar kas dan bank ya. Berarti pastikan kita klik di modul account ya, kemudian klik transfer money. Ya. Transfer money dari mana? Dari kas di Bank Mandiri, transfer ke kas di tangan. Untuk keperluan kas di tangan, klik 1 kali. Saya ulangi ya, klik 1 kali di sini ya. Kemudian klik kas di tangan, klik use account. Jumlahnya sebesar 100 juta. Oke, tanggal 6 November ya. Jangan lupa tanggal 06/11/2020. Money ya, memo ya, memo kita isi dengan penarikan untuk kas di tangan. Ya. Nah, di sini Anda perhatikan ada informasi pada saat kita mengisikan ini, current balance saldo sekarang itu ya sebelum penarikan itu sebesar 3 miliar. Tadi kan kita punya saldo 5 miliar, ditarik menggunakan cek untuk bayar kendaraan tadi 2 miliar kan sisa 3 miliar. Jadi setelah ini kita tarik lagi untuk kas di tangan sebesar 100 juta berarti sisa 2 miliar 900 juta ya. Kita klik record. Ya. Hasilnya adalah di jurnal seperti ini. Penarikan untuk kas di tangan, debit kas di tangan sebesar 100 juta, kredit kas di Bank Mandiri sebesar 100 juta. Kalau sudah selesai, kita klik close. Kita klik cancel supaya kembali ke menu utama. Kita lanjut ke transaksi berikut.
Transaksi berikut tanggal 7 November membayar sewa gedung untuk keperluan kantor dan lahan parkir ya untuk masa pakai selama 2 tahun ke depan sebesar 50 juta menggunakan kas di tangan ya. Berarti dicatat dalam program Mayop Accounting seperti ini. Karena ini pengeluaran kas, kita klik di banking ya, kemudian klik di spend money. Bayar menggunakan kas di tangan, berarti klik di sini, cari kas di tangan, kemudian klik use account. Memo kita isi dengan ringkasan singkat dari transaksi, yaitu untuk pembayaran sewa gedung selama 2 tahun ke depan ya. Kita bisa menyebutkan nama kepada siapa, kita bisa isikan di sini ya. Dalam soal tidak disebutkan, tapi kalau ada tinggal sebutkan saja, isikan supaya kita tahu bahwa uang itu pembayaran sewa gedung itu kepada siapa dan uang itu untuk siapa. Setelah itu jangan lupa isi tanggalnya, tanggal 7 November 2020. Jumlahnya sebesar 50 juta. Oke, tekan tab ya sampai dengan kursor berada di kotak ini. Nah, seperti ini. Tekan tab lagi 1 kali. Cari akun yang terkait ya. Sewa dibayar di muka ya. Kita ada akun sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka. Asuransi di muka kendaraan. Nah, ini belum ada. Kalau belum ada, ya kita adakan. Jadi ini sengaja dibuat ini supaya kita bisa menambahkan akun ya. Karena biasanya ketika perusahaan mulai berkembang, akunnya juga nama dan nomor akun juga akan berkembang. Ya, nah ini kita bentuk satu akun namanya sewa dibayar di muka. Kita lihat bisa sebelum asuransi dibayar di muka. Ya, asuransi 14 ya. 411. Ya, kita tambahkan sewa dibayar di muka, kita klik new di sini. Ya, karena ini adalah kelompok aktiva ya, kita kasih other asset ya. Account-nya 1.4.300 ya. Kita ketik sewa dibayar di muka. Oke. Pastikan ini detail account, klik OK. Sekarang kita tambahkan di sini. Ini adalah sewa dibayar di muka. Ya, di sini. Klik, kemudian klik use account. Ya, otomatis dia akan isikan sini. Pastikan out of balance-nya 0 ya. Kemudian klik record. Penjurnalan tadi kita transaksi tadi kita lihat jurnalnya di sini. Ya, tanggal 7 November ya. Sewa gedung selama 2 tahun ke depan, debit sewa dibayar di muka, kreditnya kas di tangan. Sudah selesai, kita klik close. Kemudian klik cancel supaya kita ke menu utama. Lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 8 November membayar asuransi mobil untuk masa proteksi selama 1 tahun ke PT Asuransi Oto Kupang sebesar 40 juta rupiah menggunakan kas di tangan. Ya, berarti ini pengeluaran kas, kita klik di spend money ya.
posisi di banking, klik di spend money. Ya, ini bayar menggunakan kas di tangan, klik kas. Di sini cari kas di tangan, klik use account. Ya, memonya kita isikan dengan asuransi kendaraan ya. Asuransi kendaraan itu 1 tahun ya ke depan. Boleh kita tambahkan di sini adalah asuransi Oto Kupang ya, kepada Oto Kupang. Tekan tab ya. Isi dengan debitnya itu asuransi di muka kendaraan ya. Kita cari asuransi di muka kendaraan. Kemudian klik use account. Jumlahnya sebesar 50 juta, berapa tadi? Jumlahnya sebesar 40 juta rupiah. 40, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, tekan tab sampai dengan apa namanya? Oh ya, ini kenapa dia out of balance-nya minus 40? Karena amount-nya kita belum isi. Kita isi amount-nya 40 juta ya. Kemudian jangan lupa tanggalnya diganti ya, disesuaikan. Supaya urutannya bagus memang sebaiknya pakai tab ya. Jadi urut-urutan ini tidak ada yang terlupakan ya. Sebaiknya hindari klik. Tapi pakai tab. Nanti berikutnya kita pakai tab saja. Tanggal 8 November 2020 ya. Perhatikan rekening yang dikredit kas di tangan. Kalau sudah selesai kita klik record. Lihat hasilnya, klik di jurnal. Pastikan di disbursement ya, pengeluaran. Tanggal 8 November asuransi kendaraan untuk 1 tahun ke depan kepada Oto Kupang. Debit asuransi di muka kendaraan, kreditnya kas di tangan masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Kalau sudah selesai kita klik close. Supaya kembali ke menu utama klik cancel. Transaksi selanjutnya tanggal 9 November menarik kas dari Bank Mandiri untuk keperluan kas di tangan ya. Sebesar 100 juta rupiah. Maka pencatatannya adalah seperti ini. Ini menarik transaksi antar kas dan bank, kita klik di accounts dulu. Kemudian kita klik transfer money dari kas di Bank Mandiri untuk kas di tangan. Klik use account. Jumlahnya sebesar 100 juta. Tekan tab lagi, money transfer kita ganti dengan penarikan ya untuk kas di tangan. Tekan tab. Tanggalnya jangan lupa disesuaikan tanggal 9 November 2020. Ya, di sini tergambar ya, balance after transfer kas di tangan sebesar 2.800.000.000. Kita klik record. Lihat jurnalnya, klik di jurnal. Kita lihat di di transaksi terakhir ya. Penarikan untuk kas di tangan, debit kas di tangan, kredit kas di Bank Mandiri sebesar 100 juta. Kalau sudah selesai kita klik close. Kembali ke menu utama klik cancel. Ya, begitu dan seterusnya. Lanjut ke tanggal 10.
Ya, tanggal 10 November 2020 membayar biaya pengurusan izin usaha dan lainnya termasuk izin trayek ya sebesar 5 juta menggunakan kas di tangan ya. Jurnalnya seperti ini. Karena ini pengeluaran uang, kita klik di banking, klik spend money, menggunakan kas di tangan, jangan lupa klik di sini, use account. Memonya adalah biaya pengurusan izin usaha. Ya, boleh kita sebutkan ke misalnya Badan Perizinan atau kepada Dinas Perhubungan boleh ya, kalau ada. Tanggal 10 November ya, 10 November 2020. Jumlahnya tekan tab sebesar 5 juta rupiah. Tekan tab lagi ya. Sampai dengan kursor berada di sini, Anda tekan tab ya. Ini dengan biaya pengurusan usaha. Ini kita lihat ada tidak? Kalau tidak ada, kita kasih beban operasional lainnya ya. Klik beban operasional lainnya, kemudian klik use account. Otomatis terisi 5 juta ya. Tekan tab ya, atau langsung kita klik record. Hasilnya kita lihat di sini jurnal. Lihat di terakhir ya, paling terakhir tanggal 10 November biaya pengurusan izin usaha, debit biaya operasional lainnya, kredit kas di tangan ya. Jadi dengan jurnal begini dan keterangan begini kita tahu bahwa beban operasional lainnya itu untuk apa? Oh, ternyata untuk pengurusan izin usaha. Kalau selesai kita klik close. Kembali ke menu utama, klik cancel. Ya, untuk kali sesi ini kita sampai tanggal 10 dan biasanya di perusahaan itu kan tidak mungkin satu kali catat selesai ya. Nanti transaksi berikutnya kita lanjutkan berikutnya lagi pencatatannya pada hari berikutnya ya. Nah, ini informasi tambahan bahwa kita create atau membuat satu file data untuk perusahaan itu kita buat satu kali untuk seterusnya. Jadi kita tidak bisa create terus. Ya, selanjutnya nanti kita close ya. Kemudian dalam sesi berikutnya kita belajar bagaimana kita membuka kembali file yang ada dan kita melanjutkan transaksi, melanjutkan cara menjurnal ya, transaksi-transaksi berikutnya. Ya, demikian untuk sesi kali ini ya. Kita akhiri dengan close ya dari tampilan ini. Kita klik file, kemudian kita klik exit atau bisa klik tanda ini juga tidak apa-apa. Klik tanda silang. Nah, di sini kita ditanya ingin mau menghasilkan laporan dari transaksi ini, kita klik saja quit no report, keluar tanpa perlu ada laporan. Nanti kita lanjutkan transaksi berikutnya. Ya, kita ditanya lagi, ini kemungkinan rusak kalau kita tidak kita tidak kita tidak backup ya, kita tidak perlu backup ya, kita klik no saja, backup nanti di akhir saja. Ya, kira-kira ini kita sudah keluar dari Mayop ya, kira-kira sesi kali ini cukup sampai sini. Dalam sesi berikutnya kita akan lanjut untuk mencatat mulai dari tanggal 11 November ya, dan seterusnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam sehat.